tujuannya siapa, misalkan ya. Oke, Redexman. Kemudian harus lengkap. Nah, CC-nya ya akan dikirim kemana saja email yang ya pesan yang kita buat ini. Misalkan ke apalagi Abu Irfani at telkom.net. Nah, sekarang subjeknya apa judul emailnya. Nah, percobaan saja. Nah, pesannya di sini. Oke. Nah, sekarang misalkan sembarang aja seperti ini. Sebenarnya bisa Anda format ya seperti format di Microsoft Word. Oke. Jika kita sudah online ke internet, maka kita langsung men-send-nya ya. Oke. Nah, di sini Anda lihat ada tulisan sending mail. Jadi sedang mengirim email. Oke. Nah, itu tadi ya sudah dikirim pesannya. Nah, sekarang bagaimana jika saya misalkan sudah disconnect dari internet dan masih tetap ingin menulis dulu ya, tapi tidak langsung mengirimkan alamat email emailnya. Saya klik lagi create email. Oke. Untuk kali ini tetap misalkan Abi Irfani, tunya cukup Redexman ya. Sama percobaan lagi. Percobaan kedua. Nah, jika kita ingin menyisipkan file pada email yang kita kirim, maka kita bisa mengklik icon attach ya. Nah, tentukan file yang akan kita attachment, yang akan kita sisipkan. Bisa lebih dari satu. Klik misalkan. Jika lebih dari satu, Anda tekan tombol control yang ada di keyboard. Nah, misalkan seperti ini. Oke. Klik tempat kosong untuk menghilangkan penyeleksian. Misalkan saya akan mengirimkan file proposal, kemudian tekan control dan Osama. Klik attach. Nah, dia akan ketahuan ya besarnya file seperti ini. Anda juga harus pertimbangkan jika filenya terlalu besar, maka nanti mengirimnya juga agak cukup lama. Oke. Kemudian pesannya di sini Anda tuliskan. Oke. Sekarang misalkan saya ingin menyimpan pesan ini dan pada suatu saat nanti saya akan meneruskannya lagi. Oleh karena itu saya pilih file, kemudian save. Oke. Nah, sekarang anggap saja saya sudah mematikan komputer dan menyalakannya lagi, kemudian ingin meneruskan email yang telah saya buat tadi. Maka setelah menjalankan Outlook Express, saya klik folder draft. Nah, kemudian double klik ini ya filenya. Setelah itu saya teruskan lagi. Oke, anggap saja walaupun di sini belum terkoneksi, saya langsung send saja. Oke, sorry di sini tidak lengkap tunya, berarti harus lengkap ya. Karena tidak lengkap, document yahoo.com. Oke, sekarang saya send. Nah, akan error. Kenapa? Karena saya belum terkoneksi ke internet. Dan file tadi di draft tetap ada, ya, sudah hilang dan pindah ke Outlook. Outlook ini yang siap dikirim. Jika kita ingin memberi tambahan atau pengurangan pada email yang sudah pindah ke Outlook ini, maka saya double klik di sini. Kemudian Anda silahkan lakukan
lagi, atau mungkin misalkan attachmentnya kita hapus, klik ini kemudian delete, jadi hanya ini saja. Oke, sekarang saya send, tetap di Outlook. Oke, sekarang saya koneksi dulu ke internet, ke ISP. Oke, ya, sekarang di Outlook sudah ada email yang siap dikirim. Kemudian karena ini sudah terkoneksi ke ISP, ya, saya klik send and receive. Nah, sekarang dia akan mengambil dulu, ya, kemudian mensendnya, ya, mensend pesan yang ada di Outlook. Oke, nah, sekarang di Outlook tidak ada karena sudah dikirim. Oke, nah, di sini no new message karena belum ada pesan yang baru. Oke, ya, mengerti? Jadi itulah tadi cara menulis dan mengirim email. Dan kelebihan email berbasis POP3 itu karena kita bisa lebih bebas dalam membaca email-email yang masuk ke alamat email kita, serta apabila kita ingin menulis dalam keadaan offline pun juga kita bisa, ya, langsung di Outlook Express. Sangat berbeda sekali jika kita menggunakan email berbasis web seperti di plaza.com, ya. Membaca email saja harus dalam keadaan offline, sehingga, ya, pulsa telepon mungkin akan lebih mahal, ya, jika kita cek internet langsung melalui komputer kita sendiri, ya. Jadi kalau Anda cek email di warnet, maka Anda bisa menggunakan plaza.com ataupun Telkomnet. Ya saja, kalau plaza.com saya sarankan Anda gunakan, ya, untuk Anda cek di warnet karena kapasitasnya lebih besar. Sedangkan di Telkomnet itu kapasitasnya tidak terlalu besar, karena memang Telkomnet ini dikhususkan untuk pengguna komputer yang langsung koneksi ke internet.